Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Kali ini kita ngopi sore-sore, tapi kali ini saya mau nyobain donat rasa pandan ya. Dan sedikit saya akan sharing tentang penggunaan bahan dan fungsi-fungsinya ya teman-teman. Oke, biar nggak penasaran, simak terus videonya, jangan di skip. Ini 500 gram tepung yang sudah saya campur, 250 protein sedang dan 250 protein tinggi. Kemudian ini saya menambahkan 60 gram gula pasir, lalu saya tambahkan 30 gram susu bubuk. Kemudian saya masukkan 8 gram ragi instan. Kemudian ini diaduk rata. Oh ya teman-teman, kali ini saya tidak menambahkan bread improver. Saya ingin mengetahui ya bagaimana hasilnya tanpa menggunakan bread improver, dan saya akan menggunakan SP saja. Masukkan 2 butir telur utuh, dan ini kita lihat nanti hasilnya bagaimana perbedaan resep menggunakan telur utuh dengan yang menggunakan kuningnya saja, karena ingin tahu ya hasilnya seperti apa nanti ya. Oke, ini masukkan secara bertahap susunya 230 sampai 240 ml. Ini kita aduk-aduk hingga rata. Jika sudah, lanjut uleni dengan tangan ataupun menggunakan mixer. Nah, kali ini saya juga menggunakan mixer ya teman-teman. Ini di mixer dengan menggunakan kecepatan rendah hingga nanti setengah kalis ya. Oke, ini sudah setengah kalis. Masukkan 7 gram garam dan 60 gram butter. Jika teman-teman mau pakai margarin atau mentega boleh ya. Nah, ini teman-teman, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh SP atau boleh juga TBM ya, tujuannya untuk mendapatkan serat donat lebih halus. Karena saya ingin rasa donatnya donat pandan, jadi saya menambahkan pasta pandan secukupnya saja teman-teman. Kemudian ini di mixer kembali hingga adonan kalis. Masih tetap menggunakan speed 1 ya, 5 menit kemudian ganti atau naikkan ke speed tinggi. Oke, ini sudah kalis. Dan saya akan pindahkan ke alas, kemudian ditutup selama 20 menit ya. Dan ini setelah 20 menit kemudian, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian ini akan saya timbang seberat 25 gram. Karena ini bukan untuk dijual ya, untuk dimakan sendiri, jadi saya timbang 25 gram. Selain itu, saya juga ingin tahu seberapa besar hasilnya nanti ya dengan menggunakan telur utuh dan tanpa menggunakan bread improver dan hanya menggunakan SP saja. Oke, lanjut, ini kita rounding ya dengan membulatkan adonan hingga padat dan pastikan tidak ada adonan yang terbuka supaya nanti ketika digoreng tidak ada adonan yang bocor yang akan menimbulkan menyerap minyak ya. Sementara saya mengerjakan yang lainnya, ini akan saya tutup dulu supaya permukaannya tidak kering ya. Setelah selesai, lanjut ini yang pertama kita rounding atau pertama kita bulatkan, ini langsung akan saya pipihkan atau lanjut ke proses pembentukan adonan atau pencetakan adonan. Nah, dan ini seperti biasa saya menggunakan manual saja, tidak menggunakan cetakan ya. Karena saya lebih suka aja gitu ya kalau manual daripada menggunakan cetakan ya. Nah, ini pipihkan dengan perlahan saja ya teman-teman, seperti ini. Kemudian lanjut jika ada gelembung kita tepuk-tepuk saja. Oke, ini akan saya bentuk bulat saja seperti ini dan saya tidak melubanginya karena ini untuk dimakan sendiri, jadi hanya bentuk bulat saja ya. Jadi tidak repot gitu ya. Dan prosesnya supaya lebih cepat aja ya. Kalau kita lubangi itu pastikan memakan waktu ya. Oke nih, setelah selesai ini akan saya tutup atau kita proofing. Untuk waktu proofing ini berbeda-beda ya teman-teman, disesuaikan aja dengan suhu di tempat masing-masing. Dan ini saya proofing selama 1 jam, namun hasilnya tidak seberapa besar ya teman-teman. Tapi saya langsung aja panaskan minyak. Nah, ini setelah panas kita langsung aja goreng. Jadi teman-teman, ini saya simpulkan ya dengan penggunaan bahan yang kita gunakan tadi. Saya tidak menggunakan bread improver atau pelembut donat atau roti ya. Yang mana fungsinya dari bread improver atau pelembut atau soft bread ini, dia selain melembutkan juga
membantu proses fermentasi adonan. Jadi nanti adonannya atau donatnya bisa lebih mengembang dengan bagus ya. Dan saya menggantinya tadi dengan SP. Dan untuk SP ini hasil ke donatnya itu menjadikan serat donat lebih halus. Otomatis karena donatnya seratnya lebih halus, jadi donatnya lebih padat gitu ya. Sehingga ukuran donatnya itu menjadi lebih kecil. Jadi beda bahan yang kita gunakan tentunya akan beda hasil juga ya. Untuk bread improver sendiri atau pelembut roti sendiri itu melembutkan ke adonan ya, dan membantu proses kerja ragi atau fermentasi adonan ya, sehingga nanti hasilnya akan lebih mengembang, jadi hasilnya lebih bagus. Dan untuk SP sendiri sebenarnya fungsinya itu sama, hanya penggunaannya kalau SP biasa digunakan untuk bolu. Tetapi menurut pengalaman saya, jika SP itu digunakan untuk adonan donat, biasanya menghasilkan serat donatnya itu lebih halus, sehingga otomatis donatnya menjadi lebih padat, dan tentunya akan berpengaruh kepada ukuran besar kecilnya donat. Dan ini saya timbang 25 gram, tetapi hasilnya lebih kecil daripada yang biasa saya untuk jualan, yang berat adonannya 20 gram dan hasilnya lebih besar daripada yang ini. Dan perbedaan untuk penggunaan telur utuh dan hanya menggunakan kuning saja nanti bisa kita lihat di hasil akhirnya ya. Nah oke, ini sudah selesai kita goreng semuanya ya. Ini hasilnya. Jujur ini teman-teman, ini hasilnya tuh lebih kecil dari yang biasa saya buat untuk berjualan, yang penggunaan telurnya itu tidak semua telur utuh ya. Oke, ini kita lihat hasilnya. Ini donatnya empuk teman-teman ya, jujur ya ini empuk banget. Dan ini hasil seratnya ini benar-benar lembut banget teman-teman. Seratnya beneran halus banget teman-teman. Karena tadi saya memang menggunakan SP ya. Sebenarnya teman-teman, bread improver dan SP itu fungsinya sama ya. Hanya kalau bread improver itu untuk sejenis roti-rotian. Kalau SP biasanya digunakan untuk bolu. Jadi kalau dibuat untuk sejenis roti, jadi menghasilkan serat roti itu atau donat itu lebih halus gitu ya teman-teman. Dan menurut saya penggunaan putih telur pada adonan donat juga itu menghasilkan donat yang kokoh dan padat. Sedangkan penggunaan kuning telur pada adonan itu menjadikan adonan lebih ringan dan hasil donatnya tuh jadi gembos atau fluffy gitu ya. Empuk, lembut gitu ya teman-teman. Karena adonan menjadi ringan, jadi menurut saya dapat membantu proses fermentasi adonan sehingga menghasilkan adonan itu lebih mengembang. Jadi menurut saya begitu ya teman-teman. Dan mohon maaf ya jika salah, tolong dikoreksi ya. Oke, semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Ini pengalaman saya ya yang saya lakukan setiap hari di rumah. Dan ini saya buat memang untuk dimakan di rumah ya teman-teman, bukan untuk dijual. Karena saya ingin tahu juga ini dengan penggunaan bahan seperti ini hasilnya seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi dengan kesimpulan yang saya buat, teman-teman bisa tentukan sendiri ya. Jadi buat donatnya mau hasil akhirnya seperti apa, jadi tentukan bahan-bahan yang akan kita pergunakan. Jadi kira-kira seperti itu ya. Semoga saja ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.